Oke, Vi, dengan usia Asila yang sudah beranjak 18 tahun, buat Afi dan Ramzi sebagai orang tua seperti apa sih? Kalau buat kami, yang pasti kami bersyukur dulu kami bisa dititipin Asila Maisa dari bayi sampai sekarang umur 18 tahun dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna menurut kami ya. Tapi seiring itu kekhawatirannya, tinggi banget. Ternyata memang punya anak perempuan ataupun laki-laki pasti sekarang semua sama, dan nggak bisa dibedakan perempuan enak, laki enak, nggak. Kita semua pasti orang tua khawatir. Dari itu kan banyaknya edukasi kan yang kita bisa lihat di sosmed gitu, atau di beberapa acara-acara yang fokus gitu bagaimana cara menangani remaja seperti itu, karena memang sesulit itu, apalagi dengan fenomena zaman sekarang di mana dunia bisa dipegang dalam tangan gitu ya. Jadi memang kekhawatirannya tinggi banget gitu. Apalagi mungkin kalau anak kita punya kelebihan secara fisik gitu ya. Terus misalnya dia juga orang yang mungkin orang mengenal dia gitu. Aduh, itu butuh penjagaan mental untuk selalu injak bumi banget tuh, supaya dia nggak melewati garis yang semestinya. Jadi sebenarnya bersyukur sama khawatir yang sangat tinggi gitu. Tapi kalau Abinya sendiri agak protek gak sih sama Momi juga? Itu protek gak sih terhadap Asila? Kita protek nggak protek ya, karena gimana nih ya, mau diproteknya gimana? Karena balik lagi kita cuma bisa kasih tahu ke dia bahwa yang baik buat Asila apa, yang nggak baik apa, yang Allah suka apa, yang Allah boleh apa, yang Allah nggak suka, Allah nggak boleh apa. Lalu kita terus tanemin tuh bahwa ayo takut sama Allah, karena segala sesuatu yang Asila mau lakukan, apapun sekecil apapun itu, kalau Allahnya marah nanti nggak dikasih seperti itu. Jadi gimana, kita cuma bisa begitu tuh, karena kita mau apa ya, kita mau protek, tidak boleh keluar rumah. Dia bisa melakukan apapun juga. Kalau memang dia mau tidak baik, dia bisa melakukan dari rumah. Kalau kita terlalu lepas juga gitu ya udah pasti kacau gitu. Jadi gue sama Ramzi sifatnya lebih jadi kayak ngobrol sih, lebih kayak ngobrol, lebih kayak tanya, Asla kenapa, Asla mau ada yang omongin nggak, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu misalnya. Karena human itu kan nggak selamanya baik ya kita ya. Ada juga kita kadang-kadang ada bohong, ada kita kadang-kadang membantah, ada kadang-kadang kita lagi nggak mau aja di track yang benar. Itu kan proses hidup ya, yang mungkin juga dulu zaman kami muda kami ngalamin juga gitu. Jadi cuman zaman ini kan beda sama zaman kita dulu ya juga. Jadi aduh, gimana caranya sebisa kita ngobrol aja dia sambil terus ngasih tahu soal agama gitu. Ngasih tahu agamanya juga nggak bisa terlalu kenceng, nggak bisa terlalu yang kayak neraka dulu, nggak bisa tuh gitu-gitu. Jadi cuman kayak ayo sayangin dirinya, kalau Asila gini nanti sayang nggak karirnya, sayang nggak namanya, sayang nggak dirinya. Coba ngaca, silakan, masya Allah, Allah kasih banyak kelebihan. Coba deh kalau misalnya sampai dipergunakan untuk yang salah, kan sayang, nggak bersyukur. Aduh, lebih ke gitu-gitu tuh. Karena jadi sistemnya udah dirangkul dengan cara begitu. Terus kami setiap ada masalah dengan Asila, kita nggak mau menciptakan suasana di rumah hukuman gitu loh. Misalnya dia salah, kita ngobrol gini-gini, kita lakukan seperti biasa. Jadi nggak ada punishment yang karena lo kayak gini terus lo gitu. Karena buat kami gini nih, itu seberapa ngaruh gitu ya. Karena kalau kita lakukan itu, apakah itu benar-benar bisa bikin dia nggak lagi? Karena kita bicara umurnya nih, lagi umur si paling bener gitu kan, 18 tahun gitu loh, belum komplit tuh otaknya gitu, dari segi ilmu kematangan otak gitu. Jadi kita justru malah salah, ya udah nggak apa-apa, dirangkul, salahnya di mana, dikasih tahu ya. Iya, ruginya gini, Mami sedih loh, Abi sedih loh gitu. Takut nggak sama Allah? Coba sholat istighfar sama Allah, minta maaf sama Allah, lebih kayak gitu. Selebihnya kita lakukan seperti biasa, aktivitas kita seperti biasa. Kalau kita mau pergi kita tetap pergi, kita mau jalan tetap jalan-jalan. Karena kalau dikasih punishment gitu,
eh, balik lagi kalau memang dia belum bisa accept gitu, dia akan ulangin lagi gitu. Takutnya kalau dikasih punishment akhirnya rese nih, ya udah gua keluar. Iya, seperti itu. Takutnya seperti itu. Karena kok takut sama anak sih? Enggak, tapi memang kita tahu anak kita ini belum komplit otaknya gitu. Jadi memang kita udah komplit, udah banyak pengalamannya. Jadi kita aja deh yang banyak ngalah. Aduh ya Allah gitu. Ya karena dia proses berkembang kan, gimana ya, dia lagi proses gitu gitu. Cuman permasalahannya proses dia sekarang bertumbuh ini kan sudah disertai hormon, disertai egoisnya dia, sifat-sifat kehormonan ABG dia itu kan bagian hidup dia yang harus dilewatin ya. Mungkin kalau kayak bayi dulu giginya tumbuh nggak mau makan, dia harus lewatin itu ya. Nah sekarang nih anak-anak ABG kan masanya lagi begini. Jadi gue bilang sama Ramzi, sabar, kita lewatin sampai dia 21, 22 mungkin udah lebih mateng. Karena memang itu dari segi ilmu yang gue suka pelajari memang seperti itu sih. Kematangannya memang di umur-umur segitu. Tapi kayak kemarin dia ada yang dibilang katanya punya pacar atau apa, buat Momi sendiri gimana, Mam? Nggak apa-apa. Maksudnya Asla itu kan teman-temannya banyak. Dan memang Asla tuh memang friendly banget orangnya. Jadi memang kalau kami tuh gini, ada yang suka sama aku Momi, alhamdulillah. Kan disukai itu anugerah ya. Iya. Aku juga suka sama dia Momi, alhamdulillah, berarti kamu normal. Ya berarti sukanya sama laki-laki nih, gitu ya. Terus apa namanya? Cuman tinggal mengelola rasa suka itu aja. Kita kasih tau itu. Gimana cara mengelola rasa suka dan bagaimana cara mengelola ketika kita disukain juga gitu, supaya nggak rugi Asilanya, karena kami masih maunya Asila fokus dulu sama kehidupan dia yang lagi dikejar seperti itu. Tapi kan rasa suka itu kan datangnya alamiah gitu. Silahkan punya rasa suka, itu alamiah dari Allah. Silahkan menyukai, cuman mengeksekusinya aja gimana caranya supaya tidak melanggar hal-hal yang memang sudah menjadi komitmen seperti itu. Artinya tetap dalam pantauan ya? Iya, dalam pantauan. Dan memang kita memang tidak pernah memberikan Asila izin untuk adanya namanya stempel gitu. Dia pacarku, kami lagi enggak. Jadi memang nggak ada. Jadi memang ya semuanya berteman dengan baik, suka ya nggak apa-apa, suka aku ngobrolnya menyenangkan sama dia, alhamdulillah gitu. Yang penting semuanya dalam pantauan dan memang tidak ada stempel apapun. Kenapa sih? Karena kalau ada stempel nanti sulit bergerak seperti itu, nanti jadi ada drama-drama kehidupan seperti itu, nanti akhirnya jadi ada keterbatasan dalam bergerak. Nah itu kita nggak mau.